Selamat malam Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur di Kamis malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Tuhan untuk kita boleh bersama-sama menutup kegiatan aktivitas kita, dan kita mau dasarkannya dalam firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita minta bimbingan Roh Kudus untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Ketika kami dibimbing, disertai, kami boleh melewati segala tantangan, kami boleh melewati segala aktivitas, kami boleh melewati hal yang sukacita, maupun Tuhan izinkan kami untuk kami boleh melakukan hal dalam keadaan duka. Kami mensyukur dan berimaninya itu semua karena Tuhan yang ada dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, ketika malam sudah menjadi bagian kami hendak membaca merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan. Dan kami pun memahami, dan kami diberikan kesempatan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan berfirmanlah, karena kami anak-Mu telah siap mendengarkan. Amin. Ibu Bapak Saudaraku, pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-17 hingga ke-20a. Kisah Para Rasul 21 ayat yang ke-17 hingga 20a, demikianlah firman Tuhan. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Allah di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Allah. Demikian pembacaan Alkitab kita di hari ini. Ibu Bapak Saudara, selamat malam, salam sehat selalu untuk kita semua. Hari ini sebelum memulai atau kita akan dalam perenungan malam, kita akan beristirahat malam, kita boleh bersama-sama disatukan Tuhan dalam renungan malam. Ya, Ibu Bapak Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saat wabah corona mulai datang, ia membuat semua orang menjadi frustasi karena semua kebiasaan yang dilakukan, melakukan aktivitas apapun yang dilakukan dalam sekejap, ia berubah dalam sekejap, dalam waktu yang begitu cepat, berubah. Keadaan ini membuat juga dirasakan kegiatan pelayanan kita di dalam gereja, di mana gereja terpaksa harus ditutup untuk bisa mencegah atau meminimalisir penyebaran virus corona. Kemudian ketika gereja ditutup, semua kegiatannya beralih pada via online. Gereja di awal pandemi terpusat, semuanya online. Kita beribadah lewat siaran YouTube, kita beribadah rumah tangga atau ibadah pelkat di-share lewat media sosial, yaitu lewat WhatsApp. Apalagi kita tetap diberikan renungan-renungan pagi oleh almarhum Bapak kita Pendeta Salmon yang begitu merindukan melayani umatnya, sehingga merelakan waktu, memberikan tenaga untuk boleh melayani jemaatnya demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ibu Bapak Saudara yang terkasih oleh Tuhan, semua sudah disiapkan. Tergantung kita, apakah kita memang mau hadir di dalam ibadah tersebut. Bapak Ibu, mungkin ada yang beranggapan bahwa wah, dari ibadah online kita tiba-tiba masuk di ibadah offline. Gimana rasanya? Seperti rasa-rasa tidak seperti beribadah. Karena kita menganggap bahwa ibadah itu kita harus melihat mimbar, kita harus bertemu tatap secara muka, kita bertemu dengan saudara-saudara kita, atau dan lain sebagainya. Namun dalam keadaan ini, tiba-tiba kita harus online, kita harus beribadah dengan melihat video, atau seperti yang saat ini Bapak Ibu dan Saudara lakukan, melihat renungan malam pagi lewat tayangan YouTube. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan, ibadah secara offline, ibadah pun secara online, keduanya sama-sama baik. Kita tetap beribadah
bisa beribadah kapanpun waktunya, dimanapun waktunya, dan dalam situasi apapun kita pun tetap beribadah. Kita bersyukur ada media sosial, komunikasi yang sudah canggih untuk memfasilitasi kita beribadi. Jadi, bukan dalam artian kita beribadah secara online itu tidak beribadah. Namun secara online pun kita juga tetap beribadah. Karena yang terpenting di mana? Yang terpenting di mana hati kita, hati saya, hati Bapak, Ibu, dan Saudara ketika mengikuti ibadah online. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan melihat ketulusan hati. Bukan Tuhan mau melihat bagaimana rajinnya engkau beribadah, tetapi bagaimana hati tidak tertuju kepada Tuhan. Rajin beribadah menunjukkan bahwa kita setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apakah benar memang kita tertuju kepada Tuhan atau sedang memikirkannya hal yang lain ketika kita beribadah? Ibadah bukan hanya bagaimana tersekat oleh dinding-dinding saja, tapi beribadah bagaimana kita datang kepada Tuhan, membuka hati kita untuk Tuhan mengisi, untuk kita mau mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Kita fokus pada apa yang Tuhan kabarkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika kita beribadah juga, tema perenungan hari ini mempunyai 2 tugas tanggung jawab, yaitu bagaimana mendengarkan dan memuliakan. Jadi ada mendengarkan dan ada memuliakan. Mendengarkan firman Tuhan dalam artian bagaimana kita diajak untuk tidak pilih-pilih siapapun yang berkhotbah atau siapapun yang membawakan firman Tuhan, tapi kita melihat fokus kepada apa yang diberitakan, fokus kepada apa yang hendak disampaikan dari firman Tuhan tersebut. Jadi mari untuk kita tidak melihat bahwa aku nggak mau berkhotbah, aku tidak mau ke gereja atau mendengarkan firman Tuhan kalau dia yang berkhotbah. Tapi kita rubah cara pandang kita. Tuhan tidak ingin melihat hal itu. Tuhan ingin melihat ketulusan hati kita, bagaimana mendengarkan apa yang Tuhan firmankan. Lalu kita diberikan kesempatan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih oleh Tuhan, sama seperti cerita dalam SBU kita malam hari ini, kita melihat ada satu gereja, di mana gereja itu ingin sekali mengadakan penyegaran iman. Kemudian jemaat dan pendetanya berunding dan memutuskan untuk memanggil seorang pendeta yang terkenal dengan khotbahnya yang sangat bagus, khotbahnya yang sangat menginspirasi. Dan kemudian pada hari H ternyata pendeta tersebut tidak dapat datang, tidak dapat hadir di dalam penyegaran iman. Lalu banyak jemaat yang kecewa, lalu banyak jemaat yang merasa, kok bisa pendeta tidak bisa datang, saya tidak bersemangat untuk beribadah. Kemudian Tuhan memberikan hikmat kepada pendeta jemaat di situ, atau istilahnya kepada KMJ di situ. Jadi KMJ-nya datang, KMJ-nya naik, lalu dia berkata kepada jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kalau Bapak Ibu datang untuk mendengarkan khotbah dari orang lain, silahkan untuk bisa pulang. Tapi kalau Bapak Ibu datang di sini untuk mendengarkan firman Tuhan, maka dari itu boleh tetap tinggal di sini. Kemudian lewat pernyataan pendeta ini, akhirnya banyak orang yang tetap tinggal karena dia menyadari bahwa datang beribadah bukan siapa yang mencampaikan, tapi datang beribadah itu karena untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, Saudaraku, sama dalam konteks pembacaan kita di hari ini, bagaimana Paulus melakukan perjalanan. Jadi pembacaan kita hari ini masih ada hubungannya ketika pembacaan kita di pagi hari. Paulus melakukan perjalanan yang panjang, kemudian Paulus bertemu oleh Yakobus dan beberapa pemimpin jemaatnya. Nah, Paulus menceritakan karya Allah kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Paulus memerintahkan pemberitaan Injil yang dia lakukan. Dan akhirnya cerita Paulus ini menginspirasi mereka yang mendengarkan. Mereka semakin giat untuk memberitakan Injil. Mereka semua bersukacita lalu memuliakan Allah. Pada ayat 20a pembacaan kita di hari ini, nah, Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus Allah itu tinggal di dalam hati dan pikiran kita. Pada saat dulu bait Allah bagi orang Israel sering digunakan untuk mempersembahkan korban dan memuliakan Tuhan. Ini artinya bahwa tubuh kita dipergunakan untuk kemuliaan Allah.
Ada dua hal bagaimana kita bisa memuliakan Allah secara rohani dan secara jasmani. Memuliakan Allah secara rohani adalah bagaimana kita bersikap, berperilaku, berpikir, bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan sudah contohkan kepada kita. Semua perbuatan kita terfokus, tertuju, pusatnya hanya kepada Kristus. Kristus yang sudah datang ke dunia ini mencontohkan bagaimana perilaku kehidupan yang Tuhan Allah inginkan untuk kedamaian di dunia ini. Dengan kita berbuat, dengan kita berpikir, bertindak, berperilaku dengan sesuai kehendak Tuhan, maka orang lain di luar sana yang masih mungkin belum mengenal Kristus dapat melihat Kristus lewat diri kita, lewat perbuatan kita. Bukan dalam artian kita menyombongkan diri ketika kita dipuji, tetapi kita bersyukur karena orang lain dapat melihat Kristus lewat diri kita dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana memuliakan Tuhan Allah lewat jasmani. Tubuh kita adalah alat. Tubuh kita adalah kepanjangan kemuliaan Tuhan. Tubuh kita untuk memuliakan nama Tuhan dengan cara, mari kita beri perhatian kepada tubuh fisik kita. Dengan kita makan makanan yang bergizi, kita rajin berolahraga, kita tidak makan atau minum hal yang membuat tubuh kita menjadi sakit, yang membuat kita menjadi lemah, dan kita tidak melakukan aktivitas yang dapat merugikan diri kita. Maaf kalau harus dikatakan seperti ini, contohnya merokok. Saya tidak menyinggung Bapak Ibu di rumah yang berokok, tetapi bagaimana kita diajarkan untuk sama-sama mengerti bagaimana kita merawat tubuh kita. Lalu kita tidak tidur begadang dan lain sebagainya yang dapat merugikan diri kita. Kita wajib memelihara tubuh kita dalam keadaan sehat. Karena kalau kita dalam keadaan sehat, kita mampu untuk melakukan apapun. Kita ada dalam keadaan sukacita, siap menghadapi hari ini yang mungkin penuh dengan tantangan. Tetapi kalau kita diberikan kekuatan, kita ada kesehatan dalam diri kita karena kita yang menjaganya, kita pun mampu melewati hari ini dalam penyertaan Tuhan. Ketika kita meminta, Tuhan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, pada perenungan malam kita hari ini, kita diajarkan untuk bagaimana kita mendengar dan kita melakukan firman Tuhan, serta memuliakan nama Tuhan lewat diri kita masing-masing. Mari kita bersama mau datang beribadah. Kita datang beribadah meskipun secara offline atau online, tapi bagaimana kita datang dengan ketulusan hati untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Dan bagaimana kita juga datang beribadah, bukan siapa yang berkhotbah, tetapi kita melihat apa yang ingin disampaikan Tuhan lewat perenungan firman pada saat kita beribadah. Dan juga kita memakai diri kita untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan memiliki, Tuhan mengingini jemaatnya untuk selalu melakukan hal yang terbaik, memancarkan sinar kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, dengan yakin dan percaya, di malam yang panjang kita tetap dibimbing, kita tetap disertai Tuhan melakukan kehidupan. Bahkan dalam istirahat malam kita pun, kita juga diberikan penyertaan Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di malam hari ini kami belajar, kami dimengerti, kami diajarkan untuk bagaimana kami mendengar dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh seperti Rasul Paulus, kami menceritakan tentang Tuhan, kemudian banyak orang yang bersukacita. Oleh sebab itu pakai kami juga Tuhan sama seperti Paulus, untuk kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami kepada semua orang, sehingga nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Kami boleh mendengar hal siapapun yang memberitakan kebaikan Tuhan. Ketika kami mendengar, kami merasakan sukacita, dan kami semakin giat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, ketika malam ini kami hendak untuk beristirahat malam, ataupun kami yang melakukan aktivitas kami masing-masing, Tuhan yang jaga dan lindungi sertai, sehingga ketika dalam istirahat malam kami boleh membaringkan tubuh kami, untuk kami diberikan kekuatan, untuk kami diberikan kesempatan beristirahat malam. Dan esok pagi ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan melanjutkan aktivitas kami, biarlah kami boleh menyambutnya dengan sukacita dan bersyukur bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, doa syukur kami yang kami mau peralaskan hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.